that I make with my dad. That's a star. There's a fish in here. If you like fish, just comment down below. So there's a sea in here. Because see, there's so many mysteries. Dad, itu tadi adalah salah satu contoh presentasi seorang anak di sekolah. Hebat bukan? Tentunya kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang hebat kan? Namun tanpa kita sadari, pola asuh kita yang salah bisa menghambat potensi anak-anak kita untuk berkembang. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kesalahan kita dan apa sih pola asuh yang benar dalam mendidik anak. Yuk kita lihat yuk beberapa kesalahan yang seharusnya kita tidak lakukan saat kita mendidik anak. Yuk kita lihat sama-sama. Sebagai orang tua, sebaiknya kita tidak langsung mengerjakan tugas anak kita sendiri. Kenapa? Dengan cara seperti itu, anak tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan idenya dan nanti ketika anak besar, anak tidak bisa belajar untuk menemukan solusi dalam setiap masalah. Terus, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Jadi sebelum belajar mungkin jadi orang tua bisa membahas soal yang akan dikerjakan dan orang tua menerangkan bagaimana cara mengerjakannya jika anak tidak mengerti. Saat mengerjakan tugas, orang tua juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk bisa menggali kemampuan anak sampai di mana. Jadi, ada baiknya sebagai orang tua kita memberi kesempatan kepada anak dulu untuk berusaha mengerjakan PR-nya sendiri. Jangan ambil alih langsung ya Mom and Dad ya. Kita sebagai orang tua hanya mendampingi anak. Karena yang terpenting dalam hal ini ialah proses anak-anak ini dalam mengerjakan soal, bukan hasilnya. Kalau mereka hanya tahu hasil jadi tanpa belajar bagaimana caranya, anak tidak akan memahami apa-apa dan ini akan berakibat buruk untuk anak di masa depan. Apa akibatnya? Anak menjadi anak yang tidak percaya diri karena selama ini mungkin semua tugas yang mengerjakan orang tua, jadi anak tidak tahu apa-apa. Bahkan nanti saat menghadapi dunia kerja, anak tidak tahu bagaimana mengatasi masalah di pekerjaannya nanti. Jadi sebaiknya orang tua tidak mengerjakan tugas anak. Berikan anak-anak kita kesempatan untuk mengembangkan idenya dan untuk belajar. Anak usia remaja membutuhkan waktu tidur 8,5 jam. Sedangkan untuk anak usia 5-12 tahun membutuhkan jam tidur 11-12 jam. Jadi untuk anak-anak ini waktu tidur harus dipenuhi. Kenapa? Agar tubuh mereka segar keesokan harinya. Dan Moms and Dad, tidur yang cukup ini akan membantu tubuh untuk memulihkan sel-sel tubuh yang rusak. Terus gimana dong agar waktu tidur anak cukup? Moms and Dad bisa mulai membuat jadwal bersama-sama dengan anak sehingga anak tahu jam berapa mereka harus belajar, jam berapa mereka harus bermain, dan jam berapa mereka tidur. Dengan cara membuat jadwal bersama akan lebih mudah bagi anak untuk tidur sesuai dengan waktu yang ditentukan. Memang sih ada beberapa anak yang waktu tidurnya mengikuti orang tua. Kalau orang tuanya nggak tidur, mereka nggak tidur-tidur. Dalam hal ini, Moms and Dad juga harus bisa mengatur waktu Moms and Dad. Supaya apa? Saat waktunya tidur, Moms and Dad bisa mengantar anak-anak Moms and Dad untuk tidur, dan Moms and Dad bisa menghentikan aktivitas sejenak. Jadi setelah anak-anak tidur, mungkin kalau Moms and Dad mau melanjutkan aktivitas, bisa melanjutkan. Tapi paling tidak Moms and Dad harus bisa mengikuti jadwal yang ada sehingga waktu tidur anak akan cukup. Sering makan di luar itu sangat tidak baik untuk pola asuh anak, karena waktu makan biasanya kita sebagai orang tua adalah waktu yang baik untuk menjalin kedekatan dengan anak. Saat makan kita bisa bertanya kondisi anak, apa yang mereka lakukan seharian. Tapi saat kita makan di luar, hal ini
bisa kita lakukan sih, tetapi tidak maksimal karena di sekitar kan ada orang. Jadi nggak mungkin kan kalau anak contohnya mau cerita hal yang rahasia, mereka mau cerita di depan banyak orang. Jadi lebih baik kita mengurangi makan di luar dan lebih baik kita memperbanyak makan di rumah bersama dengan anak. Mungkin ada beberapa orang tua yang ngomong, aduh aku ini sibuk, tidak bisa masak dan sebagainya, terus gimana ini? Ya mungkin Mas Ender bisa memesan ya makanannya dan makan bersama-sama di rumah. Makanannya kalau sekarang kan gampang ya, bisa pesan siap antar seperti itu. Atau mungkin Mas Ender bisa membiasakan, contohnya gini, menyiapkan makanan untuk 1 minggu, dimasukkan dalam kulkas dan dibekukan. Itu cara-cara untuk menghindari makan di luar, agar anak saat makan lebih leluasa bercerita di rumah, mereka lebih bisa terbuka tanpa terganggu dengan orang-orang di sekitarnya, dan hanya keluarga saja yang mendengarkan curhatan mereka. Jadi memang lebih sehat Mama Sadet ya. Yuk kita biasakan makan bersama-sama di rumah. Untuk memotivasi anak memberikan hasil yang maksimal, beberapa orang tua membandingkan diri anak mereka dengan orang lain. Itu loh temanmu dapat 100, masa kamu nggak bisa? Mereka berharap anak mereka akan semakin meningkat dalam pelajarannya mungkin. Moms, Dad, segera hentikan pola asuh membandingkan anak kita dengan yang lain. Kenapa? Dengan membanding-bandingkan anak ini tidak akan membawa dampak yang positif. Cara ini justru akan membuat anak semakin tidak percaya diri dan merasa mereka tidak diterima apa adanya. Jadi kita harus segera hentikan. Moms and Dad, terima anak kita apa adanya dan jangan pernah membandingkan mereka dengan orang lain. Cintai mereka apa adanya, segala kelebihan mereka, kekurangan mereka, kita akan terima mereka apa adanya. Hal ini akan membuat anak kita semakin percaya diri dan akan sukses di masa depan. Sebagai parents, sebaiknya kita lebih memfokuskan pada usaha anak. Jadi jangan hanya memfokuskan pada hasil. Kenapa? Dengan cara menghargai usaha mereka meskipun mungkin hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, ini akan membuat anak mau terus berusaha dan mau menerima tantangan baru. Saat kita hanya memfokuskan pada hasil, anak hanya akan, contohnya saat kita memberikan tantangan baru, mungkin tantangan yang berbeda, mereka tidak akan mau mengerjakan karena mereka takut nanti kalau aku menerima tantangan yang ini kan aku belum pernah bisa mengerjakan, nanti gimana kalau hasilnya jelek dan aku tidak mendapat pujian, mungkin seperti itu. Jadi lebih baik kita ajarkan anak untuk fokus pada usaha mereka. Oke, jawabannya kayak gini. Oke, bagus kak, kakak sudah berusaha, ayo coba lagi. Daripada kita ngomong wow hasilnya bagus ya, itu akan sangat buruk untuk anak. Lebih baik kita fokuskan pada usaha mereka dalam melakukan sesuatu daripada hasilnya. Kenapa? Di masa yang akan datang, dengan anak mengerti kalau usaha itu lebih penting, anak akan menjadi seorang anak yang suka tantangan baru dan anak yang tidak pernah menyerah dalam melakukan segala sesuatu. Jadi sebaiknya memfokuskan pada hasil ini, dihindari yang berbeda ya. Sebagai orang tua sebaiknya kita tidak langsung memecahkan masalah yang dihadapi anak. Ajari anak untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Contohnya ini untuk masalah sederhana Mas Dadet ya, untuk anak kecil saat kita memberikan pisang, mungkin awalnya mereka tidak tahu cara mengupas, jadi jangan langsung dibantu Mas Dadet ya. Lebih baik Mas Dadet memberikan contoh, ini loh cara mengupas pisangnya, dan biarkan mereka melakukan sendiri. Dengan cara ini anak akan memiliki kemampuan dan solusi dalam menemukan setiap masalah. Jadi jangan terburu-buru membantu memecahkan masalah setiap anak Mas Dadet ya. Kalau untuk anak yang lebih besar, kalau mereka memiliki masalah di sekolah, mungkin Mas Dadet bisa mengajar mereka berbicara dan menanyakan pemikiran mereka. Kira-kira menurut adik atau mungkin menurut kakak ini seharusnya bagaimana? Dengarkan pendapat mereka dulu. Biarkan mereka berbicara. Jangan langsung memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kenapa? Karena cara-cara
membuat anak kita tidak berkembang, dan ke depan anak tidak akan bisa menemukan solusi dan keberanian untuk memecahkan masalah yang ada. Sebagai orang tua, mungkin kita ingin terlihat sempurna di depan anak-anak, tetapi sebenarnya pola asuh seperti ini justru akan membuat anak tidak belajar bahwa it's okay untuk membuat suatu kegagalan, it's okay untuk membuat suatu kesalahan, selama kita mau berubah. Sebenarnya itu yang penting. Dengan cara menunjukkan diri kita apa adanya, membuat anak-anak akan banyak belajar. Kalau kekurangan atau kesalahan kita pun bisa membuat kita berkembang selama kita mau belajar dan mau berubah. Jadi Moms and Dad, jangan takut saat anak-anak melihat kita mungkin menangis karena suatu masalah, tetapi hal ini sebenarnya bisa menjadi cara untuk mengajarkan mereka sesuatu ya. Kalau ada hal-hal memang di luar kontrol kita, it's okay, tidak berjalan seperti mau kita. Tetapi yang terpenting kita mau bangkit lagi dan kita mau terus melangkah dan bangkit dari kegagalan kita. Orang tua kadang merasa bahwa dengan berteriak kita akan didengarkan anak. Sebenarnya ini adalah pola asuh yang negatif. Kenapa? Teriakan, bentakan akan membuat anak semakin tertekan, depresi, dan anak menjadi anak yang ketakutan dan tidak percaya diri. Jadi hentikan Moms and Dad pola asuh seperti ini. Daripada Moms and Dad berteriak, lebih baik Moms and Dad mengajak anak kita berbicara, atau mungkin Moms and Dad jika ingin anak berubah, mungkin kalau Moms and Dad mau berikan disiplin, berikan disiplin yang sesuai dengan usia anak. Mungkin membereskan mainannya, membantu membereskan rumah, itu lebih baik daripada Moms and Dad berteriak dan membentak. Dengan membentak, anak tidak akan berubah, bahkan anak akan trauma dan akan benci dengan kita. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mau terus belajar. Sampai jumpa di tips parenting berikutnya. Bye.